Yuli aja boleh, Yuli Oke, silakan. Mission. Ya, silakan. Ya, ya Shalom Bang Aidis. Jadi Salam juga. saya tuh kan sering melayani pelayanan di lapas-lapas, rutan gitu. Dan di Mm-mm. sana tuh para napi-napinya tuh kebanyakan ada dari segi Muslim dia tuh mau beribadah. Nah, pertanyaan saya yang saya mau diskusiin sebaiknya bawa firman apa yang baik untuk mereka ya, supaya mereka mengerti gitu dari dasarnya dulu gitu, basicnya. Setahu saya kalau ke lapas-lapas saya pernah ya masuk ke lapas begitu sama tim kami ya, tim tim apa tim gereja kami gitu. Masuk ke sebuah lapas-lapas. Setahu saya lapasnya itu lapas yang Kristen loh. Kok Iya, bisa tapi beda anu? eh, a- Maksudnya benar itu napi-napinya benar. itu napi yang Kristen Tapi yang masuk ke situ begitu. Kok bisa ada yang Muslim? benar. Mereka bukan rencana ya, mereka karena kayak sebenarnya mereka kan kalau dari Kristen gitu kan, kami kalau pulang kan suka kasih berkat berupa makanan, berupa sabun atau apa dan lain-lain. Mungkin yang Islam itu awalnya dia ikut-ikutan karena dia mau sesuatu begitu pulangnya, tetapi dia bercerita kepada kami gitu, para hamba-hambanya. Dia bilang mula-mula memang dia ikut-ikutan, tapi dia mendengar firman, dia mulai tergerak gitu. Tapi dia cara membedakan Tuhan dia dengan Tuhan Yesus bagaimana gitu. Dia suka bertanya seperti itu gitu. Baik, Kenapa kok baik. beda? Baik, baik, baik. Intinya yang Anda sampaikan waktu Anda melakukan sebuah tugas-tugas kekristenan di lapas-lapas kepada kemudian ada napi-napi yang muslim yang ikut-ikutan dengan maksud untuk dapat berkat saja gitu ya, dapat makan, dapat Awalnya. ya. Tetapi karena mereka Tapi lama-lama mendengar mereka tertarik dengan Kristen begitu. iya, Baik. benar-benar. Ya, intinya kalau kalau dalam sudut pandang saya ya, ya beritakan saja dia tentang bagaimana perumpamaan tentang anak yang hilang seperti itu. Hmm, Bagaimana Tuhan itu, ya, bagaimana Tuhan itu sikap Yesus terhadap orang-orang jahat. Apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan bahwa anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Begitu. oke oke. Gitu. Nah, nanti dari situ baru nanti ke pengertian yang lebih dalam. Seperti itu. Oke oke. Terus di sana mereka kan bingung cara cara berdoanya bagaimana katanya. Ya, Saya kurang kurang satu-satu dulu pemahaman mereka dulu saja begitu. Sanggupkah mereka untuk meninggalkan Tuhan mereka begitu, Allah dan Muhammad begitu. Karena kalau orang masih dikuasai atau dikendalikan oleh Allah dan Muhammad, mustahil dia akan menerima Tuhan Yesus begitu. ya ya. Bersyukurnya yang dari Padang, dari Aceh itu yang muslimnya kental banget gitu, tapi mereka mau percaya sama Yesus. Aduh, bersyukur banget. Iya, iya. Tapi hati-hati modus begitu. Iya sih. Hati-hati dia hanya modus saja begitu. Karena di dalam agama Islam yaitu tadi boleh berpura-pura, bahkan mereka itu boleh bersumpah dusta itu boleh. Ya, Islam itu boleh mengajarkan sumpah dusta. Hmm, iya iya. Seperti itu. Oke? Oke oke. Oke, itu Oke, saja. jadi basicnya itu adalah kita menceritakan tentang perumpamaan anak yang hilang di kitab Matius ya Itu kalau kalau nggak salah menurut ya. saya untuk awal terhadap orang-orang yang seperti itu memang ya seperti itu untuk memberitakan tentang perumpamaan anak yang hilang. Karena apa? Karena orang-orang yang
melakukan kejahatan, orang-orang yang di lapas-lapas itu, mereka kan kebanyakan dari mereka kan adalah orang-orang yang salah jalan begitu. Nah, orang-orang yang salah jalan itu di dalam Bible itu diumpamakan sebagai seorang anak yang hilang ataupun seperti domba yang hilang dari kawanan begitu. Nah, bagaimana Tuhan itu selalu mencari orang-orang yang demikian. Supaya apa? Supaya mereka kembali pulang ke jalan yang benar. Seperti itu. Nah, makanya di dalam TikTok ini pun saya beritahukan supaya manusia itu yang masih Islam untuk mengganti majikannya. Jangan lagi bermajikan kepada Allah dan Muhammad. Karena ketika orang bermajikan kepada Allah dan Muhammad, bertuhan kepada Allah dan Muhammad, maka orang tersebut akan bertabiat seperti Muhammad, gitu loh. Seperti itu. Iya. Iya juga sih. Sebelumnya saya minta maaf, bukan saya nggak mau nanya sama pendeta saya. Karena Bang Edis kan alumni dari Muslim lah gitu. Enggak, saya bukan Muslim. Saya nggak pernah jadi Muslim. Saya tidak pernah menjadi seorang Muslim. Tidak mungkin bagi saya dalam satu detik pun menjadi Muslim. Hafal banget itunya ya, kitab-kitab Muslimnya Bang. Iya, tetapi bagaimana saya tahu tentang Islam? Karena saya belajar tentang Islam. Begitu. Makanya saya katakan tidak ada seorang pun di bawah kolong langit ini orang Islam yang lebih ngerti Islam daripada saya. Begitu. Hebat. Pengetahuan orang-orang Islam tentang Islam itu seperti seujung kuku saya. Mereka tidak tahu tentang Islam, mereka taunya membaca huruf Arab. Iya, yang saya dapati itu. Ketika saya ngobrol dengan seorang Islam, yang saya dapati adalah mereka tidak tahu apa itu Islam, tetapi mereka tahu cara membunyikan huruf-huruf hijayah. Gitu. Jadi pengetahuan mereka tentang Islam hanyalah sekedar membaca huruf-huruf. Seperti itu. Berapa lama tuh Bang Edis? Kurang lebih 13 tahun. Tahun depan berarti sudah 14 tahun saya mempelajari atau mendalami agama Islam. Seperti itu. Luar biasa. Dan pesan saya cuma satu. Pesan saya kepada orang-orang Islam untuk mempensiunkan Allah dan Muhammad dari memerintah dirimu, begitu.